Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitri Alaminanda. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis cerpen Angkatan Reformasi. Nah, kali ini akan mengenai apresiasi prosa fiksi, di mana akan menceritakan sebuah cerita pendek dengan judul Dua Tengkorak Kepala dari Angkatan Reformasi. Dalam sebuah cerita pendek, alur merupakan dasar yang paling penting. Alur merupakan kerangka dasar yang berperan mengatur bagaimana tindakan-tindakan harus berkaitan dengan satu dan lainnya, di mana bagaimana tokoh harus digambarkan dan berperan dalam tindakan-tindakan tersebut. Nah, sedikit sinopsis tentang Dua Tengkorak Kepala, yaitu dikisahkan tokoh aku mengalami kegalauan sebab dia harus kembali merasakan atau mengingat kehilangan dua orang terkasihnya dengan cara yang sama, tertembak mati oleh peluru di kepala mereka. Ada dua tengkorak kepala yang sampai saat ini membuat aku harus menghela napas dalam-dalam, katanya dalam sebagai pembukaan awal cerpen. Ini bermula ketika ia harus pulang ke Aceh dan diminta menjadi panitia pembongkaran kuburan kakeknya yang seorang pejuang melawan Jepang. Kepulangan tokoh aku juga sekaligus silaturahim ke rumah sahabat baiknya, Ali, yang konon juga meninggal dan dikubur secara massal dan asal-asalan. Aku pun sukarela membantu pihak keluarga Ali mencari kerangka sahabatnya di timbunan kuburan massal yang sudah lama akibat pembantaian orang besar-besaran di Aceh ketika isu GAM mencuat. Tokoh aku selain menggambarkan sebuah kesedihan juga kekecewaan pada masyarakat orang-orang besar Aceh atas sikap negara. Bagian yang menjadi kritik sosial ada di paragraf terakhir, yaitu dengan bunyi, mereka menugaskan aku untuk meminta pada pemerintah Republik Indonesia supaya kakekku diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional. Tidak ada perlunya, kataku, tapi kakekmu korban kekejaman tentara penjajah, kata pamanku. Lalu teman saya Ali, bagaimana? Dia malah bukan korban kekejaman tentara penjajah, melainkan korban kekejaman tentara bangsa sendiri, ujarku. Semua yang hadir terdiam. Diam itu lebih baik agar mereka bisa merenung. Nah, dari sini kita belajar sejatinya pejuang-pejuang itu sama-sama mengalami ketidakadilan. Konflik ini bukan khayalan dan sesungguhnya banyak di luar sana yang masih di negara kita, banyak yang meninggal karena ketidakadilan. Langsung saja kita akan menganalisis kekuatan pada cerpen tersebut dan apa tujuan dari cerpen tersebut. Nah, salah satu kekuatan cerpen itu ialah ia mampu menyampaikan ideologi besar dalam kolom yang tidak terlalu panjang, seperti novel atau novelette. Inilah yang sering para kritikus sosial gunakan untuk sekedar berpendapat tentang sudut pandang atau penggambaran masalah yang ia lihat. Nah, pada cerpen Angkatan Reformasi ini, yaitu salah satu tokoh sastrawan Indonesia yang menutup usia di tahun 1999, di tahun yang sama karya terakhirnya dimuat di koran Kompas yang dihimpun menjadi buku. Beliaulah Montego Bushe, sastrawan Indonesia kelahiran Lampung yang banyak berkarya pada tahun 1958 sampai 1999. Dua Tengkorak Kepala menjadi cerpen utama dalam buku kumpulan cerpen, sehingga sekaligus cerpen ini yaitu karya terakhir beliau sebelum wafat di Jakarta pada tahun 1999. Cerpen-cerpen ini hanyalah sebagian kecil dari masa hidupnya. Ia menyumbangkan kepada Indonesia untuk membuka wawasan dan sudut pandang yang berbeda. Tema-tema kepenulisan Montego Bushe tak jauh dari kritik atau membahas masalah sosial. Karena peristiwa atau konflik inilah yang melatar belakangi pembuatan cerpen Dua Tengkorak Kepala. Karena pada tahun-tahun tersebut masih hanya konflik pemberontakan. Isu-isu pemberontakan membuat Montego melihat sisi lain sebuah perjuangan. Salah satunya dari peristiwa GAM atau Gerakan Aceh Merdeka.
Inilah hasil sedikit dari cerpen Pemikiran Kritis Montaigne Boucher, mengingatkan kita pada sejarah dalam kelam bangsa kita, dan mungkin sebenarnya sikap negara hanyalah ketakutan pemerintah belaka, yang saat itu Indonesia masih berproses menjadi satu. Selain itu, ia juga lihai memasukkan unsur Islami dalam cerpennya. Tidak terlalu kentara, namun pribadi yang disuguhkannya sangat menggambarkan pribadi Muslim yang seharusnya. Terbuka pada wawasan luas, namun memegang teguh akidah, mandiri, dan taat pada orang tua. Nah, dari analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwa karya dari angkatan reformasi ini yaitu berdampak dari awalnya dampak sosial, di mana itu dimulai dan dilatar belakangi oleh pemberontakan pada masa itu, di mana membuat para sastrawan pada masa itu membuat karya sesuai dengan keadaan sosial pada masa itu. Selain itu juga melihat pandangan-pandangan dari sudut pandang yang berbeda dari setiap sastrawan. Sehingga setiap karya dari angkatan reformasi ini masih berkaitan dan masih memperbincangkan mengenai dampak sosial pada masa itu. Baik, sekian yang dapat Fitri sampaikan mengenai analisis cerpen masa reformasi. Lebih dan kurang mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.